Sarung Al-Samsi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran di tempat pemprosesan akhir sampah TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini diambil karena titik api sulit dijangkau melalui jalur darat. Kebakaran hingga kini, pemirsa, terus meluas mencapai belasan hektar. Sementara pemerintah setempat terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran. Warga yang berada di sekitar lokasi terdampak telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Diduga akibat remblong, sebuah truk tangki BBM di Balikpapan, Kalimantan Timur hilang kendali dan menabrak 3 motor di kawasan Gera Indah, Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang pengendara sepeda motor, pemirsa, tewas dalam kecelakaan ini. Dan inilah rekaman CCTV detik-detik saat truk tangki merek Mercedes-Benz Exer dari PT El Nusa Petrofin yang dikemudikan oleh Hilman melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Projagal, Balikpapan Utara. Kejadian itu, pemirsa, mengakibatkan satu pengendara motor atas nama M. Pairin tewas di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya, Adi Hamdani, mengalami luka di bagian kepala serta terjepit oleh kendaraannya yang terlindas oleh truk. Adapun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, pemirsa, kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan BBM tersebut datang dari arah Hotel Platinum menuju Pelabuhan Feri Karyangau. Saat melintasi badan jalan yang menurun dan menikung ke kiri, truk mengalami gangguan pengereman. Adapun selain mengakibatkan satu korban jiwa, insiden ini juga merobohkan lampu penerangan jalan umum serta menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Diduga gagal menyalip mobil box, sebuah mobil taksi online menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Tampak mobil minibus berwarna hitam ini tersangkut beton pembatas jalan dan mengalami rusak berat pada bagian depan. Pengemudi mobil pun masih berada di dalam mobil. Insiden ini bermula, pemirsa, saat mobil berpenumpang 3 orang tengah menuju Bandara Soekarno-Hatta dan hendak menyalip sebuah mobil box. Namun naas, mobil ini justru menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta. 2 orang penumpang dan sopir dievakuasi karena mengalami luka-luka.
Untuk kepentingan penyelidikan, mobil kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek ke kantor unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang diduga dilakukan tersangka Taufik Hidayat di dalam gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta yang terjadi di lapangan. Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap kekasihnya sendiri, menjalani proses rekonstruksi secara tertutup di gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar hari ini. Rekonstruksi tidak digelar di tempat kejadian perkara karena kasus ini melibatkan 6 lokasi berbeda. Selain faktor teknis, penyidik juga mempertimbangkan keamanan lingkungan serta kenyamanan penghuni rumah kos yang menjadi salah satu lokasi dalam perkara. Rekonstruksi menghadirkan para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kan ada beberapa TKP ya. Kita melihat situasi tempat. Kalau nanti dilihat, kalau cuma satu TKP mah gampang. Tapi ini kan ada beberapa TKP yang kita melihat dari segi keamanan. Kemudian terutama dari segi keamanan sih sekitar gitu ya. Terus itu kan tempat kos. Kita juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pemilik kos. Tahapan hari ini merupakan rekonstruksi resmi guna menyusun rangkaian utuh peristiwa sesuai alat bukti yang telah dikumpulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, CPI Kurnia, TV One mengabarkan. Tersangka Taufik Hidayat tertangkap kamera CCTV menginap bersama seorang perempuan di sebuah hotel di wilayah Jatinangor sebelum ditangkap. Polisi menyebut pertemuan itu diduga terjadi saat korban Yuvita ini masih disekap oleh pelaku. Inilah rekaman CCTV yang viral saat tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya Yuvita berada di sebuah hotel bersama seorang wanita yang dikabarkan berada di wilayah Jatinangor. Polisi menyebut pertemuan itu diduga terjadi saat korban Yuvita masih disekap oleh Taufik. Taufik pun telah mengakui video tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pengakuan itu diperoleh setelah penyidik memeriksa Taufik Hidayat menyusul beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah penginapan bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka Taufik Hidayat mengaku mengenal perempuan itu melalui sebuah aplikasi. Keduanya kemudian bertemu, melakukan check-in hotel dan menginap bersama. Menurut pengakuan tersangka, pertemuan itu berakhir lebih cepat karena perempuan tersebut ingin pulang. Ki mengakui kejadian itu. Taufik Hidayat mengaku tidak mengingat secara pasti tanggal maupun waktu pertemuan. Namun polisi memastikan sosok yang terekam dalam CCTV adalah tersangka. Rekonstruksi ini karena di perkembangan dari prarekonstruksi yang kita lakukan sudah 4 kali itu ditemukan ada 2 TKP baru lagi ya yang bisa kita jadikan sebagai dasar, sebagai locus delicti untuk menambah berbagai penguatan pasal yang kita terapkan kepada TH. Sementara itu, polisi masih mendalami terkait dugaan Taufik membawa telepon genggam milik perempuan tersebut maupun tidak membayar biaya hotel. Dari Bandung, Jawa Barat, CPI Kurnia, TV One mengabarkan. Sementara itu, kakak Yuvita tak kuasa menahan emosi saat menyaksikan rekonstruksi tersangka Taufik Hidayat. Kakak Yuvita menyebut perbuatan Taufik biadab terhadap adiknya. Bapaknya ngasih makan apa ke anaknya sampai biadab kayak gini? Bilangin ke bapaknya. Terus gimana Kang tadi? Lihat yang mobil di sana mobil. Pas lihat gimana Kang tadi? Jangan ke bapaknya. Bentar dulu ya. Jangan ke bapaknya. Maaf ya, sebentar ya. Tadi akan lihat apa Bentar ya. Kang, tadi lihat apa aja Kang? Apa aja Kang kira-kira? Kang sendiri aja Kang. Jangan dorong. Maaf ya, Bu ya. Aduh, saya masih ini. Tadi yang akan lihat adegan apa aja Kang?
adegan yang biadab. Kasih tahu ke bapaknya, kasih tahu. Dikasih makan apa anaknya gitu sampai melakukan bisa kayak gini. Tapi mungkin yang Akang lihat yang terkejam seperti apa, Kang? Yang paling enteng itu ya, yang paling itu helm ke kepala saya sampai. Itu paling enteng. Adapun tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengawal jalannya proses hukum Taufik Hidayat turut hadir dalam proses rekonstruksi. Kehadiran tim kejaksaan ini merupakan bagian dari koordinasi sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik. Pihak kejaksaan pun berharap koordinasi dengan penyidik dapat terus berjalan sehingga penanganan perkara dapat diselesaikan secara cepat sesuai harapan masyarakat. Ini memang bagian dari proses. Setelah beberapa waktu yang lalu tentunya kami menerima SPDP dari penyidik, kemudian kami sudah melakukan koordinasi dengan penyidik. Sekarang kita ikut untuk melakukan rekonstruksi, kemudian barangkali setelah rekonstruksi itu juga nanti ada koordinasi selanjutnya dengan penyidik. Saya harap barangkali perkara ini bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan aturan. Dan pemirsa, hari ini Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya Yuvita. Kita akan tanyakan perkembangannya secara langsung bersama dengan rekan kami Cepi Kurnia di Mapolda Jawa Barat. Selamat malam Cepi, silakan laporan lengkap Anda. Ya baik Pasal dan pemirsa TV One, kami akan mengupdate terkait dengan kasus penyekapan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat yang tak lain dari kekasih korban yaitu Yuvita Rizky yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan memang tadi Pasal untuk rekonstruksi sendiri berlangsung selama 3 jam, dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga selain dihadiri oleh keluarga yaitu terdiri dari ayah dari korban YTR yaitu Irin dan juga adik dari korban serta kakak dari korban yaitu Apip Sandi. Dan memang tadi selain keluarga dan didampingi kuasa hukum juga tadi juga dihadiri oleh LPSK dan juga dari Kejati Jawa Barat. Dan memang tadi untuk rekonstruksi sendiri itu ada 21 adegan yang digelar di gedung Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Barat. Dan dapat kami informasikan Pasal tadi memang dari 21 adegan itu terdapat beberapa adegan yang memang terbilang cukup sadis yang diduga dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korbannya yaitu kekasihnya yaitu YTR yang saat ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di antaranya memang tadi Taufik Hidayat sendiri melakukan kekerasan yaitu dengan menggunakan helm yang berada di kosannya, memukul kepala korban hingga mata korban yang saat ini memang mengalami kebutaan sendiri. Dan selain memukul menggunakan helm, tadi Taufik juga memukul menggunakan besi meja portable yang ada di salah satu kosannya dan memang menghajarkan kepada bagian wajah dari korban sehingga korban mengalami luka cukup serius di bagian mata. Sementara untuk bagian mulut korban yang selama ini dibilang bahwa itu menggunakan senjata tajam atau gunting, tadi menurut dari rekonstruksi sendiri itu ditemukan fakta terbaru bahwa tersangka ini memukul berkali-kali terhadap korban ke bagian wajah dan mulut sehingga mengalami rontokan gigi dan juga infeksi pada bagian mulut. Sehingga itulah ditemukanlah fakta baru bahwa mulut korban yang selama ini mengalami luka cukup serius ternyata itu bukan digunting atau menggunakan senjata tajam, namun dipukul berkali-kali oleh tersangka Taufik Hidayat. Selain itu juga memang ditemukan tadi pada rekonstruksi sendiri tersangka Taufik Hidayat menggunakan senjata tajam berupa golok yaitu membacok bagian tubuh korban sehingga korban tidak bisa berjalan. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk rekonstruksi sendiri ini ada 6 lokasi kejadian berupa tempat indikos di mana korban dan Taufik Hidayat saat itu tinggal.
Dan memang tadi untuk rekonstruksi sendiri itu dilakukan penyiksaan itu berada di lokasi 3, 5, dan 6. Itu merupakan lokasi yang dijadikan penyekapan dan penyiksaan yang cukup berat oleh tersangka Taufik Hidayat. Sementara untuk lokasi pertama yaitu 1, 2, dan 4 sendiri memang Taufik Hidayat saat untuk lokasi pertama masih belum melakukan kekerasan dan lokasi kedua itu hanya melakukan kekerasan berupa tamparan. Sementara untuk di lokasi keempat sama itu Taufik Hidayat melakukan kekerasan sampai ada percikan darah yang saat ini memang telah dilakukan uji lab di Laboratorium Forensik Jakarta. Dan dapat kami informasikan saat itu bahwa untuk tersangka Taufik Hidayat sendiri itu sempat membelikan obat-obatan untuk luka yang dialami oleh korban YTR di apotik karena tersangka Taufik Hidayat ini merasa ketakutan ketika korban sendiri dikhawatirkan meninggal sehingga saat itu Taufik Hidayat sempat membelikan obat-obatan berupa infus dan lain sebagainya ke apotik untuk mengobati tersangka, maksud kami untuk mengobati korban sendiri secara mandiri oleh Taufik Hidayat sebelum dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan dapat kami informasikan bahwa dalam rekonstruksi tersebut ditemukan fakta baru bahwa belum masih didalami terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat yang selama ini tengah beredar. Jadi belum diketemukan terkait dengan dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Namun sejauh ini polisi masih terus mendalami terkait dengan adanya kasus dugaan kekerasan yang dialami korban sendiri. Dan memang untuk sejauh ini polisi tadi bersama Kejati Jabar telah berkoordinasi untuk nantinya penanganan lebih lanjut perkara apakah ada pasal berlapis yang nantinya akan kembali ditetapkan kepada tersangka Taufik Hidayat sendiri. Dan tadi pihak keluarga juga sempat kesal terkait dengan aksi kekejaman yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Sementara untuk YTR sendiri saat ini masih dilakukan perawatan dan sebelum dilakukan nantinya rekonstruksi wajah oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kembali ke Pasal. Baik, terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Cepi. Dan pemirsa, keluarga Dr. Eliza Prinsilia Utami atau Dr. I Anda masih menyaksikan kabar utama pemirsa. Korban kasus penyekapan di kantor percetakan terindikasi mengalami luka psikis mengarah ke post traumatic stress disorder. Diagnosa itu berdasarkan hasil pemeriksaan tim Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat pada salah satu korban bernama Adit. Tim Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi rumah singgah di kawasan Senen, Jakarta Pusat tempat Aditya ditampung. Aditya adalah satu dari 3 korban kasus penyekapan di kantor percetakan. Kedatangan tim Dokpol untuk memeriksa kondisi fisik dan psikis Aditya. Hasilnya tidak ada luka fisik berarti, namun terdeteksi adanya luka psikis yang mengarah pada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Kalau dia bengong, pasti dia kepikiran lagi, kedengaran suara-suara itu lagi. Jadi itu yang kita takutkan adanya PTSD itu. Adit dan 2 orang lainnya sebelumnya disekap di kantor percetakan tempat ia bekerja oleh pemilik yang kini telah berstatus sebagai tersangka. Bos percetakan menuding ketiga karyawannya mencuri plat percetakan senilai Rp230 juta dan meminta uang pengganti. Aditya membayar uang pengganti Rp50 juta namun tetap disekap. Tersangka MLM yang terancam hukuman hingga 9 tahun penjara melaporkan para korban penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas tindakan pencurian.
Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal menyoroti kasus penyekapan 3 karyawan di sebuah percetakan di Senen, Jakarta. Said Iqbal menemui Tegar, 1 dari 3 korban penyekapan dan penganiayaan di sebuah percetakan di Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Tegar didampingi kuasa hukum dari LBH Pemuda Kalimantan Barat menceritakan kejadian memilukan yang ia dan 2 rekan lainnya alami. Sebagai penasihat khusus Presiden, Said Iqbal menegaskan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan karyawan, ini harus diselesaikan secara hukum dan tidak boleh ada upaya main hakim sendiri. Karena perlakuan merantai dan menyekap adalah tindak kejahatan kriminal sekaligus pelanggaran HAM. Saya menyampaikan kepada Kapolri untuk memberikan atensi kepada korban-korban ini. Dan harus dipastikan siapapun pelakunya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, harus dipastikan tidak boleh ada kejadian yang sama terulang kembali di negara yang bersilakan kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai terdakwa kasus fitnah. Kita lanjutkan kabar utama pemirsa. Keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica dugaan korban kekerasan verbal dan intimidasi 3 oknum anggota DPRD TTU NTT rencananya akan membuat laporan polisi resmi ke Mapolda NTT pada Jumat esok. Laporan akan tindakan intimidasi sebelumnya telah dilaporkan Dr. Ica semasa masih hidup ke Dewan Kehormatan DPRD TTU dan ke Dinas Kesehatan TTU. Upaya memperoleh keadilan bagi Dr. Ica Pakenoni, korban intimidasi dan kekerasan verbal 3 oknum anggota DPRD TTU NTT terus dilakukan. Setelah selesai doa malam ketiga kepergian Dr. Ica dan prosesi adat pelepasan arwah mendiang Dr. Ica, keluarga telah bersepakat akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum dan rencananya pada Jumat nanti secara resmi keluarga Dr. Ica akan membuat laporan polisi ke Polda NTT. Sebelumnya, laporan tindak intimidasi yang dialami Dr. Ica saat bertugas di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kema Venatu TTU telah dilaporkan ke Badan Dewan Kehormatan DPRD TTU oleh Dr. Ica sebelum ia meninggal. Sebenarnya keluarga sudah memberikan laporan resmi sejak awal ketika almarhum masih hidup. Karena ketika dia sudah merasa sehat itu kan justru kita sudah melaporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Jadi bukan setelah beliau meninggal. Awalnya beliau sudah melaporkan itu dan sudah mulai berproses. Rencananya sebenarnya di tanggal 29 kemarin itu sudah harus dilaporkan ke kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan psikis ini, perundungan ini. Dan oleh karena itu keluarga tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah dari almarhum. Sebelum meninggal, Dr. Ica pernah menyatakan memberi maaf bagi 3 oknum anggota Dewan TTU yang mengintimidasinya saat bertugas. Namun proses secara hukum tetap dilanjutkan karena tindakan ini telah menghancurkan harga dirinya dan profesi dokter yang sangat dibanggakan. Keluarga juga telah menyiapkan kuasa hukum untuk mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Dari Kupang, NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Yang bersama kita keluarga besar Dr. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon kasus kematian Dr. Ica Pakenoni, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Leona Kema Venatu TTU NTT. Puan meminta agar peristiwa itu diselidiki dan kasus hukumnya diusut tuntas. Terjadi
perundungan ya itu kan. Ya, jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Ya pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut. Namun yang pasti ya sanksi hukum atau kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Timur Tengah Utara NTT telah menonaktifkan Veronica Lake, seorang anggota DPRD TTU asal PDI Perjuangan yang diduga terlibat kasus intimidasi dan kekerasan verbal hingga mengakibatkan Dr. Icha Pakaenoni nekat mengakhiri hidupnya. Sebelumnya, DPC PDIP TTU telah meminta klarifikasi Veronica Lake. PDIP TTU juga menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas kematian Dr. Icha. PDIP juga mengutuk keras segala bentuk intimidasi dan kekerasan dan meminta polisi mengusut tuntas dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Icha. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Pemirsa, terdakwa kasus fitnah Tifauzia Tiasuma menjalani sidang perdana. Jaksa mendakwa Dr. Tifa dengan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu. Adapun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat Dr. Tifa dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE serta pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Menanggapi dakwaan tersebut, Dr. Tifa mempernyatakan bahwa apa yang disampaikannya bukanlah bentuk pencemaran nama baik, melainkan sebuah hasil analisa reproduksi informasi. Dirinya pun menantang agar Joko Widodo hadir langsung untuk membuktikan kebenaran dokumen tersebut. Di sisi lain, pemirsa, tim kuasa hukum Joko Widodo yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan turut hadir dalam sidang perdana ini sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. Kuasa hukum menilai dakwaan yang di-stop oleh jaksa penuntut umum sudah sangat komprehensif dan mewakili kepentingan kliennya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang perdana kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik serta manipulasi data elektronik dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Terdakwa pemirsa mempernyatakan keberatan atas dakwaan. Sementara kuasa hukum Joko Widodo menegaskan kesiapan kliennya untuk hadir dan membawa seluruh ijazah asli pada sidang pembuktian mendatang. Surat dakwaan yang tebal sekali itu intinya yang dipermasalahkan yang kemudian
Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif. Yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami, untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Sementara itu, sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon hadir didampingi tim kuasa hukumnya yakni Refli Harun. Agenda sidang kali ini pemirsa beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon terhadap proses penangkapan dan penahanan Roy Suryo. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyerahkan sejumlah alat bukti berupa dokumen kepada hakim. Dokumen ini kemudian diperiksa dengan disaksikan oleh pihak pemohon. Pihak Polda Metro Jaya pemirsa juga menghadirkan saksi ahli hukum pidana yakni Aristo M.A. Pangaribuan yang memberikan keterangan termasuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak Roy Suryo. Bisa dalam 1x24 jam begitu? Iya, setelah ditahan. Ada tertulis begitu? Tertulis misalnya. Ketika di sini, saya berkali-kali juga senyum karena ini telak ya. Sebenarnya ini telak ya. Karena harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi, ya Pak Aristo Pangaribuan, itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami. Ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan, itu salah ketik. Ya, nggak bisa salah ketik. Salah ketik ya cacat formil namanya. Kalau formilnya sudah salah, pasti belakangnya juga salah. Dan itu benar sekali. Tidak hanya pencantuman KUHP baru di dalam surat, tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1x24 jam dan itu tidak terjadi, tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya dan juga nanti teman tim yang lain, Pak Yasena juga, itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membekuk komplotan pelaku curanmor yang kedapatan membawa 2 senjata api rakitan. Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membekuk komplotan pelaku curanmor yang kedapatan membawa 2 senjata api rakitan. Penangkapan berawal dari patroli petugas yang mencurigai gerak-gerik salah satu pelaku di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pelaku yang juga merupakan residivis curanmor berinisial MS dan F, warga Lampung. Penangkapan pemirsa dilakukan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat setelah petugas membuntuti salah satu pelaku yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan saat patroli di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan dilakukan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Polisi juga menyita 3 kunci letter T, 4 anak kunci palsu, serta 1 unit sepeda motor hasil kejahatan. Para pelaku mengaku menjual hasil curian ke wilayah Banten. Polisi pemirsa kini masih terus mendalami asal-usul senjata api rakitan tersebut serta memburu jaringan penadah dan pelaku lain yang terlibat. Di daerah lain, pemirsa Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dalam kasus tersebut, 2 orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti yang digunakan untuk menjalankan aksinya. 2 pelaku akhirnya bisa ditangkap setelah korban melaporkan ke polisi atas kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku meyakinkan korban bahwa dirinya memiliki kemampuan spiritual untuk mengembalikan uang yang telah dibelanjakan menjadi berlipat ganda. Setelah korban percaya, kedua tersangka mengadakan ritual penggandaan uang. Saat ritual berlangsung, pemirsa, tersangka menukar amplop berisi uang milik korban dengan amplop lain yang hanya berisi potongan kertas putih. Dan setelah para tersangka meninggalkan lokasi, korban baru menyadari bahwa amplop yang diterimanya bukan lagi berisi uang, melainkan potongan-potongan kertas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Potongan pendapatan ojek online yang sebelumnya sebesar 20% kini turun menjadi 8% sudah berlaku. Pemerintah juga akan memberlakukan para pengemudi ojol ataupun ojek online sebagai pegiat usaha mikro sehingga dapat mengakses program pemberdayaan seperti kredit usaha rakyat. Pemerintah resmi berlakukan potongan pendapatan ojek online yang sebelumnya sebesar 20% kini turun menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman di Kuningan, Jakarta. Selain itu, para pengemudi ojol juga akan diberlakukan sebagai pegiat usaha mikro sehingga dapat mengakses program pemberdayaan seperti bebas pajak tahunan serta kredit usaha rakyat. Itu angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Pemerintah juga akan mempersiapkan program stimulus yakni pemberdayaan, peningkatan kapasitas, pelatihan maupun akses pembiayaan sehingga diharapkan nantinya para pengemudi ojek online dapat berkembang melalui usaha yang lain. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menyatakan format kegiatan Latsar Mil Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Kementerian Pertahanan menyatakan format kegiatan Latsarmil tidak lagi dilaksanakan pada pelaksanaan pembekalan bagi peserta program SPPI, calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Pembekalan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Kementerian Pertahanan menyatakan format kegiatan Latsarmil tidak lagi dilaksanakan pada pelaksanaan pembekalan bagi peserta program SPPI, calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Pembekalan akan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari Panitia Seleksi Nasional menyampaikan bahwa pelaksanaan pembekalan bagi peserta program SPPI, calon pengelola Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian. Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini, kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Tujuannya bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komcat, melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerjasama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi. Nantinya pelaksanaan pelatihan dasar militer hanya dibatasi pada pembiasaan disiplin dan kebugaran dasar. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini telah kami rangkum selengkapnya dalam Kilas Kabar berikut ini untuk Anda. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang diduga dilakukan tersangka Taufik Hidayat di dalam gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat. Rekonstruksi menghadirkan para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rekonstruksi tidak digelar di tempat kejadian perkara karena kasus ini melibatkan 6 lokasi berbeda. Selain faktor teknis, penyidik juga mempertimbangkan keamanan lingkungan serta kenyamanan penghuni rumah kos yang menjadi salah satu lokasi dalam perkara. Keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami, Pakainoni atau Dr. Ica akan membuat laporan kekerasan verbal dan intimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ke Mapolda NTT pada Jumat esok. Sebelumnya, almarhumah Dr. Ica telah membuat laporan terkait tindak intimidasi yang dialaminya saat bertugas di ruang IGD RA Leona Keva Menanu TTU. Dr. Ica telah melaporkan peristiwa itu ke Badan Dewan Kehormatan DPRD TTU dan ke Dinas Kesehatan TTU. Dan keluarga akan meneruskan upaya memperoleh keadilan bagi Dr. Ica Pakainoni ini dengan laporan ke kepolisian. Siti Fauzia Tiasuma terdakwa kasus fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat Dr. Tifa dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE serta pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Menanggapi dakwaan tersebut, Dr. Tifa menyatakan bahwa apa yang disampaikannya bukanlah bentuk pencemaran nama baik, melainkan sebuah hasil analisa reproduksi informasi. Dirinya pun menantang agar Joko Widodo hadir langsung untuk membuktikan kebenaran dokumen tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dan Kilas Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam kabar utama hari ini. Saya Dar Fasal mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Sarung Al-Samsi.